Masa jabatan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh bakal berakhir pada awal Juli 2022 mendatang. Selain Nova, ada 6 gubernur lainnya di Indonesia yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2022 berjalan. Untuk mengisi kekosongan jabatan menjelang Pilkada serentak tahun 2024 mendatang, akan ditunjuk seorang penjabat atau PJ yang diusulkan Kementerian Dalam Negeri kepada Presiden Joko Widodo. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Beni Irwan mengatakan, nama penjabat gubernur baru akan keluar menjelang masa jabatan berakhir. Ini bermakna kalau sudah dekat akhir masa jabatan, katakanlah kepala daerah berakhir Juli, biasanya Mei atau Juni sudah dimulai proses administrasinya. Begitu kata Beni kepada Tempo.co Jumat 7 Januari 2022 lalu di Jakarta. Lantas, bagaimana dengan Aceh? Jujur saja, rakyat Aceh memang semakin tak sabar untuk segera mendapatkan penjabat gubernur Aceh menggantikan Nova Iriansyah. Kondisi ini tak lepas dari situasi miris yang terus terjadi di bumi Serambi Mekah. Simaklah, Badan Pusat Statistik atau BPS kembali mencatat tingkat kemiskinan di Aceh meningkat 0,20% atau 16.000 orang sejak Maret 2021 hingga September 2021 menjadi 15,53%. Secara total, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 850.000 orang. Peningkatan orang miskin ini semakin menambah daftar panjang rekor Aceh sebagai provinsi termiskin di Pulau Sumatera dan masuk dalam 5 provinsi dengan penduduk miskin tertinggi di Indonesia. Pada 2020 lalu, BPS mencatat penduduk miskin di Aceh berkisar 15,43% atau sebanyak 833.000 orang. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, siapa sosok yang disebut-sebut sebagai pengganti Nova? Sejauh ini memang ada 4 nama yang digadang-gadangkan di Aceh. Mereka adalah Dr. Indra Iskandar MSI. Putra berdarah Aceh ini lahir di Jakarta 14 November tahun 1966. Dia menyelesaikan pendidikan strata 1 di Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta pada jurusan Teknik Sipil pada tahun 1994. Gelar magister diperoleh dari Universitas Indonesia jurusan Administrasi Negara tahun 2005 dan gelar doktor atau S3 diraih dari Institut Pertanian Bogor. Indra Iskandar mulai menjadi PNS pada Maret 1997. Sebelumnya, dia merintis karir di Kementerian Sekretaris Negara. Karirnya dimulai pada tahun 2000 saat menjabat sebagai Kasubag Proyek PBB di Sekretariat Negara. Kemudian menjabat Kasubag Perencanaan Bangunan pada tahun 2002 lalu. Disusul kemudian sebagai Kepala Bagian Umum tahun 2011, serta menjadi Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah di tahun 2015. Dan pada 14 Mei 2018, dia diberikan amanah sebagai Sekretaris Jenderal DPR RI hingga saat ini. Sosok Indra Iskandar memang dikenal dekat dengan Istana Negara, para menteri Kabinet Jokowi, serta pimpinan partai politik nasional. Itu sebabnya bila dia ditunjuk Presiden Joko Widodo, dipastikan akan memudahkan hubungan antara Aceh dengan Jakarta. Walau tak lahir di Aceh, bukan berarti dia sosok asing dengan tanah kelahiran ayahnya Pidi. Indra masih memiliki sejumlah kaum di Aceh. Ada juga nama Safrizal. Dia putra pasangan Jakaria Ali dan Ainun Yusuf. Usai menamatkan pendidikan di SMA Negeri 3 Banda Aceh, Safrizal melanjutkan pendidikan ke STPDN Jatinangor, Jawa Barat
dan melanjutkan pendidikan di Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta serta mengambil program doktor di Jakarta. Pada pertengahan 2019, putra Aceh kelahiran kota Banda Aceh tahun 1970 ini menyelesaikan pendidikan doktor pada IPDN dengan prestasi yang membanggakan. Safrizal mengawali karirnya sebagai PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan jabatan sebagai Lurah Kota Loksmawe pada tahun 1994. Ia kemudian menjadi Sekretaris Camat di Kecamatan Makmur, Kabupaten Aceh Utara tahun 1998. Safrizal muda juga terlibat aktif dalam persiapan pemekaran Kabupaten Biren, mulai dari tahap awal hingga Biren menjelma menjadi sebuah daerah kabupaten otonom. Di Biren, ia pernah menduduki posisi Kasubag Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada tahun 2000. Pada tahun 2001, Safrizal hijrah ke Jakarta, tepatnya di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Mengawali debut karirnya sebagai Kasih Aceh dan DKI Jakarta, Subdit Otonomi Khusus pada Dirjen Odda Depdagri. Serangkaian tugas di lingkungan Kemendagri telah dijalaninya, sehingga membuat dia menjadi lebih matang dan kaya pengalaman tentang manajemen pemerintahan, khususnya yang berkaitan langsung dengan tata kelola pemerintahan otonomi khusus seperti Aceh, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Papua. Dia sebagai Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus pada tahun 2016. Berikutnya, selaku Kepala Pusat Inovasi Daerah yang berkecimpung agar daerah berkreasi dalam menjalani roda pemerintahannya. Setelah diwisuda sebagai doktor dalam bidang ilmu pemerintahan di alma maternya, Dr. Safrizal mengemban amanah sebagai Direktur Manajemen Bencana dan Kebakaran pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Selama memangku jabatan tersebut, Safrizal juga dipercaya sebagai salah seorang wakil Kemendagri dalam gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Dari dunia kampus, muncul nama Profesor Dr. Insinyur Samsul Rizal. Saat ini, dia masih menjabat sebagai Rektor Universitas Syakuala Banda Aceh dan akan berakhir pada Februari 2022 mendatang. Guru besar yang lahir 8 Agustus 1962 ini menyelesaikan gelar sarjana di Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Syakuala tahun 1987. Lalu Magister Teknik pada tahun 1998 dan melanjutkan program doktor di Universitas Teknologi Toyohashi, Jepang, masing-masing pada tahun 1998 dan 2001. Samsul Rizal bergabung dengan Universitas Syakuala sebagai dosen di Departemen Teknik Mesin pada tahun 1988. Tahun 2006, dia ditunjuk sebagai Wakil Rektor 1 bidang akademik. Pada tahun 2012, Samsul diangkat sebagai Rektor Universitas Syakuala. Tahun 2018, dia terpilih kembali menjadi Rektor untuk memimpin Universitas Syakuala kedua kalinya hingga tahun 2022. Hanya saja, Profesor Samsul diperkirakan akan terganjal dengan usianya yang sudah tidak muda lagi bila diselaraskan dengan posisinya sebagai aparatur sipil negara. Terakhir, muncul pula nama Dr. Adli Abdullah. Dia lahir pada 3 Juli 1996. Putra Aceh ini merupakan dosen hukum adat di Fakultas Hukum Universitas Syakuala Banda Aceh, Provinsi Aceh sejak tahun 1998. Dia memang cukup produktif menulis di sejumlah media maupun jurnal ilmiah. Salah satunya terbit pada tahun 2019 dengan judul Ketidakteraturan Hukum, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Adli juga tercatat sebagai penerima penghargaan Building Better World Award bersama Senator Josh Gimich di Washington DC. Penghargaan ini diberikan oleh Community Habitat Finance. Saat ini,
Adli Abdullah menjadi staf ahli Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional pada masalah pertanahan hukum wilayah dan masyarakat adat. Hanya itukah? Jangan gembira dulu. Merujuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, kekosongan jabatan gubernur memang harus diisi dengan penjabat yang berasal dari pejabat pimpinan tinggi media sampai dengan pelantikan gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hanya saja tidak disebutkan secara eksplisit media ini harus dari kementerian dan lembaga mana, sehingga aturan ini masih membuka celah penunjukan penjabat kepala daerah tetap berasal dari kalangan TNI maupun Polri. Jadi tidak hanya dari kalangan sipil. Memang sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan provinsi yang jabatan kepala daerahnya selesai sebelum tahun 2024 tak akan diisi oleh penjabat dari perwira TNI ataupun Polri aktif. Pejabat TNI Polri aktif tidak mungkin menjadi pejabat kepala daerah tingkat 1. Undang-undangnya tidak memungkinkan, kata Presiden Jokowi saat bertemu dengan beberapa pimpinan redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 19 Januari 2022. Namun, kata Presiden Jokowi, perwira TNI atau Polri yang diperbantukan di luar lembaga TNI Polri masih memungkinkan menjadi pejabat di provinsi. Misalnya, Jokowi mencontohkan seorang perwira Polri yang sedang diperbantukan di Lemhanas. Nah, masih memungkinkan untuk menjadi penjabat gubernur. Jabatan pimpinan tinggi media diatur dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 yang kemudian diubah menjadi PP nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Mengenai persyaratan jabatan pimpinan tinggi pada pasal 105 ayat 1 mengatur bahwa JPT Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama diisi dari kalangan PNS. Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi JPT yang lowong. Begitu bunyi ayat 2. Namun di pasal 106 disebutkan bahwa JPT Utama dan JPT Madya dapat diisi dari kalangan PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam keputusan Presiden. Pada ayat 2 PP itu menjelaskan jabatan utama dan jabatan madya tertentu di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, sekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam tidak dapat diisi dari kalangan non-PNS. Pada ayat 3 mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikecualikan sepanjang mendapat persetujuan dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Menteri, Kepala BKN, dan Menteri Keuangan. Lagi-lagi, siapa yang akan ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai penjabat Gubernur Aceh? Kita tentu menunggu. Sekali lagi, siapa yang akan dipilih Presiden Joko Widodo sebagai pejabat Gubernur Aceh? Yang pasti, rakyat Aceh sudah tak sabar menanti pengganti Nova. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.